Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, kita sering mendengar istilah kendalikanlah hatimu. Namun pernahkah kita bertanya, apa itu hati? Banyak orang ketika ditanya hati, ya itu adalah organ tubuh manusia yang punya perasaan dan sebagainya. Tapi apakah kita bisa mengetahui secara pasti apakah hati itu? Maka dalam kesempatan kali ini kita akan mencoba memahami hati. Maka hati-hati dengan hatimu. Untuk sampai kepada bahasan secara menyeluruh tentang hati, maka saya akan mengantarkan para hadirin sekalian mengenal sebuah pemberian yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia, yaitu otak. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita mekanisme yang begitu kompleks dan komprehensif kepada manusia berupa organ otak untuk menghadapi aneka berbagai peristiwa yang terjadi di dunia. Dan dunia itu, hadirin sekalian, apa isinya? Dalam Al-Quran kita akan temukan setidaknya ada 3 isi dari dunia. Yang pertama, tipuan. Kemudian yang kedua adalah senda gurau. Yang ketiga adalah permainan. Dan inilah 3 isi daripada dunia itu. Dan Allah lengkapi dalam otak diri manusia ada namanya nafsu. Dan Al-Quran ketika mencoba menjelaskan apa itu nafsu, membaginya menjadi 3 hal. Dan kalau kita gambarkan dalam sebuah ilustrasi, akan ada 3 cabangan seperti ini. Yang pertama adalah nafsu positif, yang dikenal dengan istilah nafsu mutmainnah. Kemudian lawannya ada namanya nafsu negatif, yang dikenal dengan istilah ammarah bisu. Seseorang ketika nafsunya telah terkendalikan, dia akan senantiasa bisa melakukan hal-hal positif. Namun ketika nafsunya tidak bisa dikendalikan, maka dia akan melakukan hal-hal yang negatif. Di antara kedua itu, ada nafsu yang tengah-tengah. Kalau di kita istilahkan adalah lawamah, atau nafsu galau. Pernahkah berpikir, dan mungkin kita seringkali mengalami hal itu, ketika kita berpikir ingin bersedekah, namun kita mencoba mempertanyakan dalam diri kita, bersedekah enggak ya? Ataukah enggak? Bersedekah enggak ya? Bersedekah enggak ya? Inilah nafsu, namanya adalah nafsu lawam. Nah, menariknya, ayat pertama dalam Al-Quran berbunyi Iqra. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita sebagai manusia untuk dapat mengendalikan nafsu semua itu lewat Iqra, atau kita artikan belajar. Belajar adalah sebuah proses di mana kita menginduksi, menginstal data-data untuk bisa masuk ke dalam otak kita. Lewat Iqra, maka kita mengisi otak kita. Dan otak sebagaimana fungsinya adalah mengolah data-data tersebut. Ketika data-data itu masuk ke dalam diri seseorang lewat otak kita, maka otak itu akan mampu mengendalikan organ. Maka ketika seseorang telah mampu belajar, menginstal, menambah dirinya nilai-nilai positif, hal-hal positif, kemudian data itu diolah oleh otak, maka organ yang timbul adalah organ-organ yang positif. Jika seorang memasukkan datanya hal yang positif, maka matanya itu akan melihat segala sesuatu dengan hal-hal yang positif.
Maka disinilah cara dia mampu untuk mengendalikan dirinya, nafsunya, dan raga jiwanya untuk selalu senantiasa berada di dalam energi-energi hal-hal yang positif. Begitu juga dengan perasaan. Seseorang yang telah mampu menginduksi datanya lewat konsisten dan istiqomah diolah, maka orang tersebut akan mampu mengendalikan perasaannya. Dan disinilah yang namanya hati, di mana kemampuan untuk senantiasa mengolah data-data, kemudian menciptakannya menjadi organ dan perasaan yang selalu senantiasa dikendalikan dan mampu dijalani dengan penuh berdasarkan ilmu yang ia dapatkan dan senantiasa berproses untuk terus menjadi seseorang yang mampu mengendalikan dirinya, nafsunya, dirinya senantiasa berada di dalam level-level yang dianugerahkan, yang dianugerahi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hati. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.